Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak semua, kembali lagi bersama Bapak, Pak Rajab, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, topik pembelajaran kita hari ini ialah mari mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, agar anak-anak Bapak semua dapat meyakini bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua, agar anak-anak Bapak semua dapat menunjukkan sikap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari sifat baik para malaikat. Dan yang ketiga, agar anak-anak Bapak dapat menyebutkan nama-nama dan tugas para malaikat dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang akan Bapak putar berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Nah, dari lagu yang Bapak putar tadi, apakah anak-anak Bapak semua sudah mengetahui siapa-siapa saja nama malaikat Allah yang wajib kita imani? Ya, ada berapa jumlahnya? Jumlah malaikat Allah yang wajib kita imani sebagai orang Islam ada 10. Nah, siapa-siapa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Munkar. Keenam, malaikat Nakir. Ketujuh, malaikat Raqib. Dan yang kedelapan, malaikat Atid. Kesembilan, malaikat Malik. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ialah malaikat Ridwan. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayai ke-10 malaikat yang Bapak sebutkan tadi. Baik anak-anak Bapak, jangan lupa untuk diingat ya nama-nama dari 10 malaikat-malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai tugas dari malaikat-malaikat tersebut. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Contohnya saja kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki kepada para manusia yang ada di bumi ini. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Nah, sangkakala yang pertama ditiupkan untuk menghancurkan seluruh dunia beserta isinya. Sedangkan sangkakala yang kedua ditiupkan untuk membangkitkan seluruh manusia untuk dimintai pertanggungjawabannya kelak. Yang keempat, ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat yang kelima dan yang keenam ialah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas untuk menanyai manusia ketika berada di alam kubur. Apabila manusia itu beriman, maka dia akan dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya, malaikat ketujuh ialah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat seluruh amal baik manusia. Dan yang kedelapan, ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat seluruh perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini juga dijuluki sebagai Zabaniyah, yaitu malaikat yang memiliki muka menyeramkan dan yang paling kejam. Nah, apakah anak-anak Bapak ada yang ingin bertemu dengan malaikat Malik?
Jika tidak, maka haruslah selalu melakukan perbuatan baik ketika hidup di dunia ini, agar nanti di akhirat anak-anak Bapak tidak ada yang ketemu dengan malaikat Malik. Nah, yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Kebalikan dari malaikat Malik tadi, malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga, yang dimana nanti malaikat Ridwan ini akan menyambut orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal soleh ketika hidup, disambut oleh malaikat Ridwan di depan pintu gerbang surga. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga ya anak-anak Bapak. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sekarang kita akan melihat atau mempelajari tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman kepada malaikat bisa kita lihat dari ciri-ciri yang berikut ini. Yang pertama ialah orang yang selalu berkata jujur. Yang kedua, orang yang selalu berbuat baik. Yang ketiga, orang yang selalu berusaha untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang selalu ingin menolong orang lain. Sedangkan yang kelima ialah orang yang selalu bersyukur. Nah, itulah dia tadi 5 ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Nah, karena kita sudah mempelajari iman kepada malaikat, atau karena kita sudah mengenal tentang malaikat, maka harapan Bapak kita semua hendaknya bisa meneladani ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, agar kita senantiasa disayang sama Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baik anak-anak Bapak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan ini Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.